Pada video kali ini kita akan bahas tentang flux listrik. Nah, atau simbolnya ini huruf P. Dibaca P ya, seperti ini. Nah, apakah flux listrik itu? Jadi gini, kan kita udah tahu bahwasanya ketika muatan listrik ketemu dengan muatan positif, gitu kan, maka nanti dia kan saling tolak menolak itu. Nah, ilmu fisika itu untuk menggambarkan kalau dia tuh tolak menolak itu dibuatlah sebuah garis seperti ini, ya. Nanti kalau seandainya positif ketemu negatif, maka nanti kan ada garis seperti ini. Nah, gitu. Ya, sedangkan ya ini menerima ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kalau seandainya di antara dua buah muatan ini kita taruh sebuah bidang ya, sebuah bidang dengan luas tertentu. Nah, maka nanti ada garis-garis yang melewati bidang ini. Nah, itulah yang dikenal dengan sebutan flux, ya, garis yang melewati suatu bidang, ya, dengan luas tertentu. Nah, jadi untuk flux itu kita bisa menghitung nilainya, ya, meskipun kita nggak nampak ya, tapi kita bisa menghitung nilainya. Nah, rumus flux itu adalah E dikali A. Ya, apa itu E dikali A? Ya, dengan ketentuan flux listrik itu P itu adalah flux ya. Flux satuannya Weber, disingkat WB ya, Weber. E itu adalah kuat medan listrik, kuat medan listriknya. Kalau kuat medan listrik satuannya Newton per kolom ya. Nah, ini adalah luas dari apa? Yaitu luas dari permukaan yang berada di antara dua pemuatan ini. Jadi luas permukaan bidang ya. Satuannya kita bikin meter kuadrat. Nah, seperti itu. Kemudian rumus Pi ini kita juga bisa kembangkan kalau seandainya ya, kalau seandainya eh, apa namanya bidang ini agak bengkok itu. Nah, agak bengkok misalnya contoh kalau tadi kan gini ya tegak lurus ya, sekarang seperti ini gitu. Nah, agak bengkok sementara dari sini ke sini. Nah, di agak gimana ya gambarnya tuh nggak lurus tok seperti ini gitu, tapi agak bengkok seperti ini gitu ya, miring. Nah, maka nanti kan ada sudutnya ini. Nah, gitu ya. Nah, gitu. Jadi muatannya tuh ini saya tidak bisa menggambarkannya ya. Nah, contohnya gini aja pakai tangan ya. Nah, kalau tadi seperti ini ya, maka nanti garisnya itu melewati tangan saya, maka jadi seperti ini ya. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya seperti ini tapi miring gitu. Nah, kan makanya itu kan belok ya, bengkok ya. Nah, ini adalah berbentuk sudut. Nah, sudutnya ini ya, ini ada sudutnya. Nah, sudutnya ini kalau seandainya ada sudut, maka rumusnya menjadi pi sama dengan E dikali A. Sebenarnya bukan dikali sih bahasanya E dot A ya, dot cos theta. Ya, berapakah sudutnya nanti kita bikin aja cos theta. Ya, rumus lain dari pi itu adalah pi sama dengan Q ya, muatannya Q per epsilon 0. Q-nya boleh Q besar, boleh Q kecil ya. Seperti itu, muatan yang dilingkupi oleh muatan listrik tersebut. Nah, apa itu Q? Q itu adalah muatan ya. Ya, muatan listriknya yang di sini. Sumber dari fluxnya tadi. Kalau epsilon ini bacanya epsilon ya, epsilon 0 itu nilainya udah baku. Ini sebenarnya adalah keterangan dari permitivitas eh, permitivitas listrik ya, permitivitas listrik di ruang hampa. Biasanya ada udara di ruang hampa, udara maksudnya, nggak, jadi nggak ada udara di situ. Jadi ruangnya memang sudah dihilangkan udaranya, dan nilainya itu sudah baku 8,85 kali 10 pangkat min 12 ya, kolom Newton meter kuadrat. Nah, ini sudah baku sebenarnya, tapi biasanya ini agak jarang dimunculkan di soal-soal ujian atau apa ulangan ya. Tapi yang paling sering itu yang ini dan yang ini. Nah, ini tetap kalian harus tahu karena nanti ada hubungannya dengan materi selanjutnya. Baik, sekarang kita kasih contoh soal. Saya hapus dulu. Nah, ini ada contoh soal, ada 3 soal ya. Jika diketahui ada sebuah medan listrik, yakni medan listrik dengan nilai 4 Newton per kolom. Kemudian di sini pas dia mau lewat, ada yang menghalanginya itu sebuah permukaan ya, bidang persegi.
dengan ketentuan panjangnya itu 3 cm dan lebarnya 2 cm gitu kan. Pertanyakan berapakah nilai pi. Oke. Baik, karena pi itu sama dengan E dot A ya. Nah, maka kita masukkan saja langsung ke rumusnya. E-nya kan sama dengan 4, A-nya kan belum diketahui. Tapi karena ini adalah sebuah bidang permukaan ya, bidang datar, maka rumus A itu kan panjang kali lebar ya. Maka kita gantikan saja jadi 3 dikali 2 sama dengan 6 cm kuadrat. Nah, ya. Baik, kita gantikan ke meter ya. Cara gantinya yang kalian gunakan ini pelajaran 1 SD ya. Mm kuadrat, kemudian oh ya betul ya, betul cm kuadrat, kemudian dm kuadrat, m kuadrat. Nah, seperti ini. Kan kalian kan sekarang di sini ya, cm nih. Kalau kalian naik 1, maka kalian bagi dengan 100 ya. Kalau naik lagi, maka kalian kali lagi, bagi lagi dengan 10.000. Oke. Nah, sekarang karena cm kuadrat, jadi kita mau ubah ke meter kuadrat, maka kita ubah ke menjadi dibagi berapa ini? Dibagi 10.000 ya. 6 per berapa jadinya? 6 kali 10 pangkat min 0-nya ada 5 ya. Maaf 5. 4 maksudnya, 4. Nah, oke, jadi seperti ini. Boleh seperti ini ya. Atau kalau mau tadi 6 dibagi 10.000 ya. Nah, kan 0,0006 gitu. Nah, sebenarnya sama saja dengan ini ya. Baik. Tapi enak kita gunakan yang ini saja. Jadi hasilnya 6 kali 10 pangkat min 4 ya, meter kuadrat. Ini sudah pas. Satunya juga udah pas. Maka tinggal kita kalikan 4 kali 6 itu 24 kali 10 pangkat min 4. Satuan dari pi itulah WB atau Weber. Nah, seperti itu cara mengerjakan soal nomor 1 ya. Nah, sekarang soal nomor 2. Soal nomor 2 ini dia agak miring ya. Nah, agak miring dan kita anggap cara menentukan miring itu seperti ini. Kan di sini, nah ini kan garis tengahnya, wajahnya ngadap sana gitu kan. Nah, ini sudutnya kita anggap ini sudutnya di sini dengan ketentuan sudutnya itu nilainya 60 derajat. Oke, 60 derajat ya. Angka E-nya sama ini juga sama. Maka tidak kita langsung saja karena sudutnya ada, jadi kita rumusnya menjadi yaitu pi E dot A cos theta gitu ya. Nah, E itu nilainya sudah ada 4, A itu sudah juga 6 kali 10 pangkat min 4. Kemudian pi-nya cos 60. Cos 60 itu kan sama dengan setengah ya. Nah, nanti kita ini kan 24 kali 10 pangkat min 4 dikali setengah. Itu hasilnya adalah 12 kali 10 pangkat min 4 Weber. Nah, selesai. Simple sebenarnya. Baik. Sekarang soal nomor 3. Kita lihat nomor 3 ini bagaimana ini ya. Nah, seperti ini papannya itu kalau ini sudutnya 0 nih. Ya, ini ke sini kan. Nah, ini kan sudutnya 0 nih. Kalau sini sudutnya sedikit agak belok gitu kan. Nah, sedangkan ini sudutnya ke atas gitu sudutnya. Ini sudut berapa ini seperti ini? Yaitu sudut 90 derajat. Nah, maka kita tinggal masukkan saja. Berarti pi sama dengan E dot A dot cos 90 derajat gitu ya. E nya sama dengan 4, A nya 6 kali 10 pangkat min 4 ya. Cos 90 itu berapa? Cos 90 itu 0 ya. Nah, jadi 4 kali 6 sama dengan 24 kali 0. Jadi hasilnya 0 nih. Ya karena betul kan terbukti kan memang nggak ada yang lewat nanti ke kertas ini, dia lewatin saja gitu. Nah, maka begini cara mengerjakan soal flux listrik. Oke, baik ini dulu tentang flux listrik.